وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك وزادنا يا ارحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. استغفر الله. Masyaallah muslimin jemaah salat maghrib sedang majlis bersama di rumah Allah. Alhamdulillah, subhanallah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dan kemakmuran yang Islam, sehingga kita semuanya masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas hingga sore hari ini. Mudah-mudahan segala karunia yang kepada kita senantiasa dapat kita mudahkan melakukan ketaatan demi ketaatan. Dan sholat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suatu kesenangan bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, sebuah hari-hari yang dimana di 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang istimewa. Nah, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal soleh yang nilai ganjaran dari amal soleh tersebut di hari-hari istimewa ini sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan istiqomah meniti jalan kita. Malam hari ini kita akan melanjutkan dari tafsir kita yaitu di surat An-Nisa. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat yang berbicara tentang bagaimana karakter orang-orang munafik, terus kemudian orang beriman sempat terbagi menjadi dua golongan. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan. Tapi sebelumnya kita mereview dulu ya beberapa poin yang sudah kita kaji di kesempatan sebelumnya. Yakni yang pertama poin, jangan lupa kemudian kita ini menjadi abdi yang baik, ya, menjadi hamba yang baik. Ini saat kita membahas di ayat 87. Allah la ilaha illahu la yasma'anakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Jadi kaum muslimin itu sudah pasti memiliki keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana kemudian muncul sebuah kesadaran diri menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya, ada orientasi hari akhir, bahwasanya kehidupan ini tidak hanya di dunia semata, tapi juga kehidupan di akhirat. Justru kehidupan akhirat kan kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka orang yang benar imannya, ia punya keimanan yang kokoh tentang hari akhir. Intinya begitu poinnya. Sebagaimana kita baca surat Al-Fatihah setiap sholat itu, Maliki yaumiddin, dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Dan kita sebagai orang yang beriman juga harus punya orientasi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat sema'anakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Setelah kita akan dikumpulkan pada hari kiamat, hari itu tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, mudah-mudahan kita ini punya kesadaran. Kemudian yang terkait dengan 88 ya, ini terkait dengan
Makanya kemudian diingatkan aturidu nantahdu man Allah. Apakah engkau hendak memberikan petunjuk terhadap siapa yang disesatkan Allah? Pada mungkin bisa, ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang disesatkan Allah, tak seorang pun bisa ngasih petunjuk. Kita sudah sering dengar di khutbah Jumat itu, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadi. Maka dari itu kita waspada terkait dengan orang-orang. Kenapa? Karena mereka amat sangat menginginkan kekafiran itu. Ya. Itu beberapa poin yang utama. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-90 pada sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina yasiruna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ini ayat menjelaskan terkait dengan bagaimana orang-orang yang kemudian menjalin hubungan dengan suatu kaum, yang mana ini ada orang yang meminta perlindungan, ya, perdamaian, maksudnya menginginkan keamanan di kalangan orang beriman. Auja'akum hasirat sudur ayyuqatilukum aw yuqatilu qauman. Demikian juga orang-orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Seandainya walau sya'allahu lasallatahu 'alaikum falaqatalukum. Seandainya kemudian Allah itu menghendaki, niscaya Dia memberikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu. Fa in tazalukum falam tuqatiluhum wa alqu ilaikum salama wa ma ja'ala Allahu lakum 'alaihim sabila. Maka jika mereka membiarkan kamu, dalam artinya ini tidak mengganggu, ya, tidak memerangi kamu dan menawarkan perdamaian kepadamu, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Ayat ini berbicara berkenaan dengan perintah kaum muslimin kepada kaum muslimin agar orang-orang muslim itu tidak menawan atau membunuh. Yang pertama yang perlu diperhatikan, tidak dilakukan pada orang-orang yang contohnya di bawah ini, yaitu orang-orang kafir yang meninggalkan kelompok mereka yang semula memusuhi umat Islam dan kaum muslimin, kemudian ia pergi meminta perlindungan, ya, minta perlindungan kepada kelompok orang-orang kafir yang lain telah mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Jadi di ayat sebelumnya itu memang kita ini kan kalau berperang tawar menawar itu kan sudah biasa, ya. Jadi tawanan yang musuh juga jadi tawanan dan yang lain. Ada beberapa hal yang kemudian kita perlu perhatikan. Dalam hal ini kaum muslimin tidak diperbolehkan menawar, ya, atau membunuh, sebab mereka telah bisa menghubungnya dengan orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan. Jadi kalau kemudian ada mereka yang meminta perlindungan, tapi dengan catatan mereka mau mengikuti aturan kita, jadi orang kafir itu ada yang tinggi, ada yang takti, istilahnya. Ada yang memang berhak diperangi karena memang mereka serta-merta melawan. Tapi ada yang tinggi yang perlu mendapatkan perlindungan dengan catatan ia mematuhi aturan main kita, ya, termasuk membayar jizyah dan sebagainya. Ada beberapa golongan itu yang memang dia mendapatkan perlindungan karena mereka mau kita atur, ya, mau mengikuti aturan kita. Selama kemudian mereka itu menghormati, ya, ikut serta pada aturan kita, apalagi jika meminta perlindungan, boleh, ya. Artinya tidak serta-merta kemudian dibunuh. Nah, ini beberapa catatan.
catatannya adalah orang kafir itu kadang seringkali berkhianat. Ya. Contoh, mungkin kalian sama pernah baca Sulhul Hudaybiyah itu juga sama. Sudah disepakati, orang Islam setuju, ya walaupun isinya sangat-sangat merugikan, sangat-sangat merugikan. Tapi kenapa kemudian Rasulullah SAW mau menerima? Sampai-sampai umat Islam, ya, para sahabat saat itu agak berbeda pendapat. Karena memang satu, isinya sangat merugikan. Terus Rasul menerima. Nah, ini contoh. Dan benar adanya kan, Sulhul Hudaybiyah tidak sesuai dengan perjanjian di pihak musuh, ya, tidak komitmen, ya, seperti itu. Ya, mereka tidak mau memerangi kaum muslim karena keinginan mereka untuk berdamai. Ya. Walaupun demikian, kita juga diberikan petunjuk terkait dengan hal ini. Mereka juga tidak bersedia membantu kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Ya. Karena kemungkinan orang-orang kafir itu masih kaum kerabat mereka. Ya, intinya dia minta bantuan, tapi dia juga nggak mau bantu umat Islam memerangi musuhnya karena di musuh itu ada kaum kerabatnya. Tapi mereka minta bantuan. Yang mana sebagian mereka, keluarga atau kerabat mereka itu juga ya masih orang-orang kafir itu bersama orang yang semacam ini juga tidak boleh diaman atau dibunuh oleh kaum muslim. Karena tadi minta perlindungannya, minta perdamaian, tapi dengan catatan harus ikuti aturan main, ya. Jangan sampai terus kemudian minta perlindungan tapi justru malah merusak. Nah, ini ada beberapa hal yang kemudian menjadi petunjuk. Oleh karena itu, dari ketentuan itu dapat dilihat beberapa hukum Al-Quran. Satu, terkait dengan perjanjian. Orang Islam kalau sudah melakukan perjanjian diharapkan komitmen, ya, terkait dengan perjanjian yang diadakan. Banyak sekali beberapa perjanjian itu, di antaranya Sulhul Hudaybiyah. Di Madinah itu juga ada Madinah Charter, ya, atau kita kenal biasanya Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu sudah beberapa aturan yang ada, bahwasanya memang konteks kehidupan sosial di sana amat sangat majemuk, ya. Tidak hanya orang-orang Islam saja, orang Yahudi, orang Nasrani, campur. Selagi mereka mau tunduk dan patuh pada aturan Islam, ya dia akan mendapatkan perlindungan. Kecuali kemudian mereka yang terang-terangan untuk memusuhi. Oleh karena itu, sekali lagi orang muslim harus menghormati perjanjian yang telah dibuatnya dengan orang kafir selama mereka tetap menghormati, menepati perjanjian. Kalau tidak, ya pasti dapat konsekuensi, ya. Banyak di antara contoh lain. Contoh Ashurul Hurum ini. Ashurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Itu adalah beberapa bulan yang secara ketentuan tidak boleh berperang. Ashurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Tapi kemudian mereka menyelisih hal ini, ya kan? Terus gimana kita? Ya kemudian itu diisikan oleh Allah di surat At-Taubah 36 itu, ya. Silakan untuk membunuh atau berperang atasnya. Bunuhlah mereka sebagaimana mereka bunuh. Itu sebetulnya bukan kita yang mengawali, ya. Jadi sebetulnya kita ini defense, mempertahankan diri.
kesepakatan. Di antaranya begitu. Maka boleh jadi hal ini ya, terkait dengan keadaan tersebut terasa amat berat bagi orang muslim. Ya wis memang bawaannya pengen ngebunuh kan, menahan dan sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beliau bahwa jadi boleh jadi terasa berat bagi sebagian umat muslim untuk menahan diri tidak memerangi mereka, itu ya berat. Tapi kan kemudian ini menjadi petunjuk bahwasanya mereka minta perdamaian atau meminta keamanan perlu juga diperhatikan ya. Karena melihat kenyataan bahwa masyarakat itu ya masih golongan mereka ya. Jadi ini memang ya secara manusiawi mereka itu musuh kita ya. Terus kemudian tiba-tiba meminta damai gitu ya. Terus meminta keamanan. Ya ini kalau memang tidak benar-benar menjaga diri, itu bisa menjadi kamuflase mereka juga untuk menusuk dari dalam. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan melenyapkan bahaya yang mungkin timbul dari orang-orang tersebut kepada kaum muslim. Ini salah satu ya para jamaah sekalian pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang tadi menjaga komitmen kalau memang mereka itu melakukan sebuah perdamaian. Jangan sampai terus kemudian karena emosional terus tidak mentaati, pokoknya gerasak busuk ibarat bahasa kita ini. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin ya terkait dengan hal ini. Andaikan kemudian Allah berkehendak untuk melenyapkan mereka, amat sangat bisa ya. Lalu mengatakan musuh-musuh orang-orang Islam itu amat sangat bisa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya, betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Limpahan rahmatnya begitu sangat luar biasa sehingga berbagai hal itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk terkait dengan hal tersebut. Sebagai ibaratnya apa? Ya harus tunduk dan patuh. Karena memang bawaannya ya harus pengen menawan, ya, pengen membunuh. Tapi kemudian Allah berikan aturan main. Kalau ada yang seperti ini, ya sudah, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan kepada orang-orang Islam itu untuk ya melindungi ibaratnya. Maka jelas di ujung ayat ini Allah tegaskan kembali tentang larangan untuk menawan dan membunuh musuh tersebut. Lantaran karena sudah meminta tadi menjalin perdamaian dari untuk orang-orang dari orang kafir itu. Apabila memang benar-benar mereka itu tidak memerangi, ya, artinya sudah meminta damai, rasa aman dan benar, ya kita harus mematuhi juga. Inilah yang kemudian menggerakkan mereka untuk mengusung sebuah kekuatan guna menghadapi orang-orang Islam yang boleh jadi di awalnya itu menggebung itu. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui ayat ini ya, "Faman ja'alallahu lakum 'alaihi sabila." Allah tidak akan memberi jalan bagimu ya, untuk menawan atau membunuh. Jadi Islam ini sangat luar biasa. Terkait dengan peperangan pun juga ada aturan main. Maka dari itu tidak heran bila mana kemudian ada hikmah di balik yang demikian itu, aturan main. Ya, termasuk Sulhul Hudaybiyah itu hikmahnya bisa jadi di Fathul Makkah yang beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah 6 tahun terus 8 tahun baru terjadi peristiwa itu. Nah ini pada jemaah sekalian, bagaimana Islam mengatur terkait dengan kondisi peperangan. Nah, kalau kemudian ada sebuah
agama yang membawa pada aspek peperangan, mereka tidak tahu konteks. Ya. Dulu memang pernah ada pada zaman sekarang film Fitnah kalau nggak salah. Itu film mengambil cuplikan-cuplikan yang seperti itu tentang perang yang ganas-ganas, sadis-sadis, dipotong. Jadi kesannya memang Islam ini ya agama-agama yang tadi keras, ya, disebarkan dengan cara peperangan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita perhatikan, ya kita ini defense, mempertahankan. Masih ingat ya dulu ya kita sudah bahas izzah ad-din, ya, menjaga kemuliaan agama. Jadi kenapa kita itu diizinkan atau diperintahkan untuk berperang dalam rangka menjaga kehormatan agama, supaya kita juga tahu aturan lain seperti apa. Nah, silakan dibaca buku sejarah tentang Rasulullah, tentang peperangan. Banyak sekali peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam peperangan itu sudah ada aturan main yang sangat luar biasa. Ya, orang yang tidak melihat sisi itunya, ya otomatis akan mencapnya yang potongan-potongan yang tadi. Ya. Pokoknya bunuhlah mereka semuanya. Apakah iya modern agama ini mengajarkan itu tanpa melihat konteks besarnya? Ya. Kita ini sejak awal justru orang-orang yang tertindas umat Islam itu pada Islam. Kita sudah bahas tentang Ustadz Afi. Ya. Orang-orang yang masuk Islam itu justru orang-orang papa, orang-orang lemah, ya, yang kemudian mereka itu punya bahaya besar untuk ditindas, dianiaya itu awal-awal begitu. Tapi kenapa ketika orang Islam punya kekuatan besar, umat Islam tidak membalas dendam? Sebagaimana yang terjadi di Fathul Mekah itu, mereka amat sangat ketakutan sebetulnya ketika umat Islam sudah besar, karena mereka sadar apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang Islam, menganiaya, membunuh, dan itu dialami oleh orang-orang Islam yang lemah, diperangi, diboikot. Itu sudah biasa saat awal. Tapi berbeda ketika umat Islam yang kemudian punya kekuatan, dia tidak serta-merta. Kenapa? Karena ada tuntunan bimbingan dalam hal ini. Jadi ibarat perang itu tidak sembarang perang. Ada aturan main yang diperhatikan. Termasuk ini, Allah melarang untuk mengawal atau membunuh terhadap orang-orang yang sudah meminta perlindungan misalnya. Yang kita harus komitmen menjaga itu. Nah, ini para jemaah yang dimana Allah, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk terkait dengan meskipun terhadap musuh. Apa yang tidak diatur oleh agama Islam ini? Ya, mulai dari kita bangun tidur sampai kita kembali teratur. Perang pun juga diatur. Bagaimana memperlakukan tawanan? Pada jemaah bisa lihat di konteks sekarang. Dengan konteks sekarang ya, apa yang terjadi di Gaza? Bagaimana tawanan yang ditawan Hamas sama tawanan yang ditawan Israel? Karena mereka sebenarnya juga paham sudah memperlakukan tawanan itu juga ada aturan lain. Bani Israel itu juga demikian. Di Al-Baqarah itu banyak itu. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum fa antum tasyhadun. Sama, dilarang saling mengusir, dia mengusir malah. Dilarang menawan, menawan dan sebagainya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan aturan lain. Dan umat Islam diminta memang komitmen untuk menjaga tadi, ya. Kecuali mereka yang kemudian berbeda atau berselisih mengkhianati. Ya, kita punya aksi lah
Di ayat berikutnya, satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumakum. Kamu akan mendapati golongan lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Kullama utu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah, fitnah di sini maknanya itu sebetulnya asyirk, ya, yaitu syirikan. Mereka terjerumus ke dalamnya. Fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaykumus salama wa yakuffu aydiyahum faquluhum waquluhum haitsu taqiftumuhum. Oleh karena itu, jika mereka tidak membiarkanmu, di konteks ini adalah tetap mengganggumu, ya, tidak pula mau menawarkan perdamaian kepadamu dan tidak menahan tangan mereka dalam arti ini memerangi, maka tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata dalam rangka apa? Ya, untuk menawan dan membunuh manusia. Jadi pada jemaah sekalian, selain dari kedua golongan orang kafir tersebut, kaum muslimin itu akan menemukan satu golongan yang lain dengan ciri-ciri yang memang niatnya berbeda. Mereka adalah siapa? Ya, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik. Ya, ciri mereka itu ya nggak bisa dipercaya. Ya, mereka nggak bisa dipercaya dalam hal apapun sebetulnya. Jadi apabila mereka bertemu dengan kaum muslimin, mereka menyatakan keislamannya, ya, seolah-olah mereka itu bagian dari orang-orang Islam. Masih ingat ya yang wayaquluna ta'atun, beberapa ayat yang lalu. Kalau ketemu mereka mengatakan itu ta'atun, kami taat. Tapi kalau sudah nggak bersama Rasul, mereka menyusun siasat di waktu malam. Maka ketika orang tersebut, orang-orang kembali kepada golongannya, dia akan menampakkan diri yang sebenarnya. Ya, memang dihadapkan pada kenyataan ini. Ada yang memang mereka benar-benar meminta damai, ada yang berbahaya ini, yang kamuflase ini, ya, yang kemudian mereka itu musuh dalam muslim. Maka keadaan mereka, ya, yang tadi ya, kalau ketemu orang beriman dia mengaku beriman, kalau ketemu sesama golongannya dia mengakui bersamaan dirinya dengan golongannya, maka mereka melakukan karena menjaga keamanan diri, nggak mau rugi, ya. Mereka ingin selamat aja, ini bawaannya, ya, supaya tidak terserang, supaya tidak dimintai hal perjuangan, pokoknya milih aman baik secara jiwa maupun harta, biasanya gitu, terhadap gangguan kaum muslimin dari gangguan mereka. Dan ayat ini akan sangat banyak sekali di beberapa ayat yang lain di surah Al-Baqarah banyak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu ada di surah Al-Baqarah. Masih di surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhadditsunahum bima fataha Allahu 'alaikum yuhajjukum inda rabbikum afala ta'qilun. Itulah sama, ya. Jadi karakter-karakter mereka ini kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir, ya, bahwa ayat tersebut turun mengenai satu kaum di kalangan penduduk Mekah. Mereka pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyatakan ia masuk Islam pada masa. Tetapi pada hakikatnya apa yang dia utarakan
apa yang dia nyatakan itu dalam rangka berpura-pura. Nah ini ya poinnya. Jadi mereka itu kalau sama Rasul, ketemu Rasul, ngaku saya ini orang Islam ya Rasul, saya ini orang yang taat, ibaratnya begitulah ya kalau ketemu Rasul. Tapi kalau sudah gak ketemu lain cerita. Tapi yang namanya Rasul itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang semacam itu. Sesudah itu kemudian mereka kembali. Kalau ketemu Rasul ngomong ya amanah, kami beriman. Tapi kalau sudah enggak, ya sudah mereka menampakkan kekafirannya dan mereka bersama-sama dengan kaumnya, golongannya itu ya menyembah apa yang mereka sembah, tidak sebagaimana yang Rasul ajarkan. Hal itu mereka lakukan dan maksud apa? Ya tadi poinnya cari aman, ya. Cari aman, baik secara jiwa maupun harta. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang benar-benar beriman itu berjuangnya itu ya apa yang mereka bisa berjuangkan. Kalau mereka harus berkorban harta, ya berdalam mengorbankan harta, bahkan jiwa. Tapi kaum ini semacam ini dicari aman supaya selamat, hartanya selamat, ya, dirinya juga selamat. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap Muslim ya, dalam menghadapi mereka itu, ya, kaum munafik itu. Selama mereka tidak memberikan gangguan mereka terhadap kaum muslimin dan tidak memerintahkan mereka untuk mengadakan perjanjian damai, maka kaum muslimin diperintahkan atau diizinkan untuk memerangi mereka. Ini pada zaman saya. Ya. Jadi bukan serta-merta terus kita itu pasif juga tidak. Tapi kemudian kita perlu memperhatikan mana-mana yang kemudian kita perlu defensif sehingga perlu memerangi mereka. Jadi keadaan inilah yang kemudian umat Islam diberikan izin. Jadi mereka-mereka yang sudah melakukan apa tadi kepura-puraan, ya, yang menjadikan mereka merasa aman, tapi kemudian justru memerangi, ya, kita diizinkan. Bahkan dalam ayat ini juga diambil pengertian apabila orang-orang munafik itu telah membuktikan gangguan mereka terhadap kaum muslimin atau mereka itu sudah mengajukan perjanjian damai, maka kaum muslimin juga dilarang untuk memerangi kalau mau sudah melakukan perjanjian damai. Walaupun sekali lagi ya kita tahu tabiat dasarnya, ya kan, berkhianat. Tapi kalau kemudian sudah meminta perjanjian damai, kita juga dilarang untuk membunuh mereka atau melawan mereka. Ini di ayat yang lain juga ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kamu berbuat baik, berbuat adil. Allah tidak melarang terhadap orang-orang yang memerangimu, ya, dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kamu melarang. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Banyak redaksi-redaksi yang yuhibbu, Allah mencintai, termasuk di sini adalah mencintai berbuat adil. Maka pada zaman yang dalam Allah, perintah Allah kepada kaum muslim yang memerangi orang-orang kafir adalah khusus mengenai mereka yang memerangi bersikap memusuhi Islam, ya. Sehingga masa diizinkan untuk memerangi, dan itu sekali lagi adalah dalam bentuk defensif, ya, mempertahankan diri. Dan kita sudah bahas di perang di dalam agama kita ini tidak lain adalah rangka izzah ad-din, ya, menjaga kemuliaan agama. Itu poinnya. Tapi kalau kemudian perang ada kepentingan lain, ya sudah keluar, ya. Jadi perintah diizinkan berperang di Islam itu dalam rangka tadi izzah ad-din, ya.
menjaga kehormatan, kemuliaan agama. Nah, tapi kalau kemudian sekarang dibikin perang, ya perlu ditanya apakah dalam benar-benar izah atau karena kepentingan. Karena memang ini arahnya ke sana ya. Di dalam Islam kita diizinkan berperang itu dalam rangka izzah ad-din, jaga kemuliaan agama. Ya, jangan dilihat kemudian ayat-ayat firman Allah yang seperti ini, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Jangan dilihat itunya pada sahabat. Kita perlu melihat konteks besarnya. Kenapa ayat itu sampai turun, ya kan? Jadi Allah itu tidak menyukai kita juga melampaui batas, sebengis apapun musuh, gitu ya. Tapi kita dilarang kemudian melampaui batas. Ini diantaranya saya nukilkan di surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan orang-orang yang memerangi kamu, tetapi ingat ya, pada ta'tadu. Janganlah kemudian kalian itu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dulu Bapak jemaah sekalian dalam Allah, perintah-perintah yang di konteks berperang itu dalam rangka tadi izzah ad-din, ya. Menjaga kemuliaan agama. Ada aturan main di sana. Bagaimana kalau sudah perjanjian, ya kita harus mentaati hukum itu. Walaupun terkadang kita tahu sebetulnya, ya, mereka itu punya tabiat untuk berkhianat. Tapi kalau sudah perjanjian itu ditetapkan, kita sebagai orang beriman harus teguh menjaga, ya. Itu bagian dari bentuk amanah. Ya walaupun kita tahu lah beberapa siasat-siasat yang mereka lakukan, tapi Allah tidak pernah tinggal diam bagi orang-orang yang beriman. Walaupun demikian, sekali lagi bukan berarti terus umat Islam itu bersifat pasif ketika diperangi, tidak. Karena Allah SWT juga mengizinkan di konteks yang semacam itu, ya. Enggak mungkin lalu kemudian kita serta-merta tidak ada sebab terus kemudian memerangi mereka. Agama Islam ini rahmatan lil alamin, ya. Alamin itu apa pada semesta? Alamin, semesta alam yang mudah, ya. Nah alam ini kan tidak hanya manusia saja, hewan, ya, tumbuhan dan lain sebagainya. Agama Islam ini tidak hanya terkait dengan manusia, terkait dengan hewan pun juga ada, ya. Nah terus kalau kemudian serta-merta Islam dituduh teroris, ini mereka tidak tahu konteks, hanya motong kayak gini saja. Waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum dan titik. Ya kalau kita belajar lewat terjemah ya bahaya, dan perangilah di jalan orang-orang yang memerangi kamu. Terus tadi ya saqiftumuhum tadi ya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuh mereka dimanapun kamu dapati mereka. Ini kalau dipotong orang Islam ketemu orang kafir di pasar bisa dibunuh itu kalau potong hal ini, ya. Perangilah mereka itu dimanapun kalian mendapati mereka. Itu bahaya ini. Nah sekali lagi ya, terkait dengan konteks perang dan lain sebagainya, itu ada aturan main, bahkan sampai dalam perjanjian. Yang di poin ini kan sebetulnya diajarkan tentang komit terhadap perjanjian, ya kan? Mereka yang meminta perdamaian, ya,
difasilitasi, sehingga Allah melarang untuk menawan apalagi membunuh. Bahkan Allah tegaskan tadi, kalau kamu sampai menawan membunuh, berarti kan tidak memperhatikan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini betapa indahnya perang di dalam agama kita ini, yang justru kadang dilihat lain ya, oleh orang yang Islamofobia, ya, takut pada Islam. Ya. Kita ini yang mungkin mengerti pada zaman di luar sana itu masih banyak takut dengan Islam, karena mereka apa? Ya, tidak menerima informasi yang sebenarnya, yang Islam terframing dengan agama teroris lah, ya, agama yang keras dan apapun itu. Nah, dari sini kemudian kita belajar tentang di antara komitmen tadi. Walaupun kita tahu perangnya mereka itu, ya, apa? Kamuflase, berpura-pura, dan ciri utamanya adalah yang berkhianat. Ya. Mereka seolah-olah kadang mengaku orang Islam, ya. Kalau ketemu Nabi, kalau tidak ya sudah balik biasanya balik biasanya. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan hal ini? Satu diantaranya, kalau sudah komitmen, dijaga komitmen itu. Di konteks perang ini adalah perdamaian, ya. Karena komitmen itu bagian dari bentuk amanah, ya. Jadi orang yang beragama itu mestinya amanah. Kalau tidak amanah, yo dipertanyakan keberagamaannya. Sederhananya itu begitu. Ya. Ini penting bagi kita semua. Yang kedua, ya, lagi-lagi kita belajar tentang karakter orang-orang munafik sebisa mungkin kita menjauhi. Jadi ketidakselarasan orang munafik itu dari yang di dalam pada lisan pada tindakan, sudah itu saja sederhananya. Nah, sementara orang-orang beriman itu selaras, hati, lisan sama tindakan selaras. Hati ngomong A, lisan ngomong A, perilaku A, itu orang beriman. Tapi kalau orang munafik, hatinya A, lisannya B, tindakannya C. Ya. Jadi janji, ya ada yang ditepati. Nah, ini kan sudah Allah kuat ya. Kita ini kan sudah beberapa waktu yang lalu kan sudah mengorek, tapi ada dasarnya ini. Tapi ada dasarnya orang-orang munafik itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari tabiat-tabiat munafik tadi. Kadang kita ngaku orang Islam beriman, tapi beramal soleh enggak. Ini kan perlu dipertanyakan keislaman kita dan keimanan kita. Ngakunya Islam tapi mau beramal soleh, ini kan gimana? Ini kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tabiat-tabiat dasar itu yang kemudian kita perlu. Baik, di ayat berikutnya di 92 ini sebenarnya terkait dengan ya keadaan ya penggunanya. Wa makana lil mu'minin ayyak tula mu'minan illa khata'a. Tidak patutlah seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena salah. Ini khata'a memang salah. Konteksnya mungkin di sini terkait dengan nggak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila abi illa ayyasaddaku. Nah, ini kalau misalkan ada keadaan ya pada zaman-zamannya. Jadi siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, ya, hendaknya ia itu fatahriru raqabatin, itu memerdekakan budak, ya, hamba
sahaya yang mukminatin, yang mukmin. Wadiyatun musalamatun ila ahlihi illa ayasabdahu, sebagai tebusan yang diserahkan pada keluarganya, maksudnya ini keluarga yang terbunuh, kecuali jika keluarga yang terbunuh itu membebaskan. Jadi ada kafaratnya. Kalau orang membunuh orang mukmin yang nggak bersalah itu ada tebusan. Apa ini? Batahni rokobati mukminah, wadiyatun musalamatun ila ahlihi, sebagai tebusan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Tapi di sini kecuali an ayyasabdahu, maksudnya keluarga dari yang terbunuh itu membebaskan. Fa in kana min qaumin atubil lahum wa huwa mu'minun fatahlilu raqabatin mu'minah. Jika dia, maksudnya yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu, padahal dia itu orang yang beriman, hendaklah membunuh memerdekakan hamba sahaya mukmin. Ini masih sama ya, ngomongin kafaratnya, orang yang membunuh orang yang mukmin. Kemudian jika dia terbunuh yang dari kaum kafir, agar perjanjian damai antara mereka dengan kamu dalam membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba saya. Ini sama yang terkait dengan yang terbunuh itu sudah melakukan perjanjian damai. Wa in kana min bainakum wa bainahum mithaq fadiyatun musalamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah. Fa man lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau nggak bisa ya puasa. Berapa lama? Syahraini mutatabi'ain. Syahraini itu 2 bulan, mutatabi'ain itu berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakim. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat menjelaskan terkait dengan poinnya itu tidak layak seorang mukmin membunuh mukminnya lainnya, gitu ya. Jadi ada kafaratnya kalau ada orang mukmin yang membunuh orang mukmin itu. Ya, ini di konteks yang pokokan tadi ya. Pokokan itu ya apa? Misalkan tidak sengaja. Kalau sengaja sudah lain cerita. Mak ada minan kalau sengaja. Jadi kalau ada orang mukmin niat bunuh saudaranya, bahasa kasarnya itu sudah ngakling neraka. Ya. Coba sudah waktu bisa ya.